Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan mazida wa syukran katsiran lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa qafa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh ila yaumil wafa. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ikhwati hadakumullah al-'azza al-ahibba ayyuhal talibat, para santri, santriwan dan santriwati dan semua orang tua yang dirahmati Allah Ta'ala. Insyaallah al-an wasil al-maddah al-muhimmah al-usul as-salasah, tiga pokok yang sangat penting. Bil amsi bahasna masalah asbab adabil qabri, sebab-sebab siksa kubur. Al-an insyaallah al-bahsu fi masalah as-su'al al-awwal al-muhim. Persoalan pertama yang sangat penting, yaitu pertanyaan pertama. Man rabbuka? Siapakah mereka yang bisa menjawab man rabbuka? Hum alladzina ya'rifuna Allah haqiqatan. Dia mengenal Allah dengan benar. Wa yuhibbunahu, mencintai Allah dengan benar. Wa yuhaqqiqunahu syahadat tauhid, dan merealisasikan syahadat tauhid. Hadil kalimah mustamilah ala ruknain. Kalimat tauhid itu tertera pada kalimat syahadat yang terdiri dari dua rukun. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kita membahas asyhadu an la ilaha illallah, kita membahas dulu kalimat la ilaha illallah. Al-kalimah ats-tsaqilah jiddan wa jiddan. Satu kalimat yang sangat berat sekali. Lebih berat daripada langit berlapis 7, bumi berlapis 7 dan seluruh isinya. Dalam hadis sahih, sering saya sampaikan hadisnya. Dalil ini terdapat dalam Al-Quran tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Jadi rukun yang pertama disebut nafyul uluhiyah, penafian terhadap ketuhanan. La ilah. Kalau bahasa anak mudanya, persetan dengan semua Tuhan. Ini dalam istilah kuliah tauhid yang ditulis oleh Dr. Imaduddin. Jadi menafikan semua Tuhan. Illallah, rukun yang kedua. Rukun tsani isbat, mengakui hanya Allah saja Tuhan yang berhak disembah. Kalau bahasa kitanya Tuhan yang asli. Tuhan yang tidak asli banyak. Nabinya sangat asli, tapi oleh Al-Quran diabadikan, dia dijadikan Tuhan yang tidak asli. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Isa al-Masih diangkat oleh orang-orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Demikian juga Uzair. Di Quran ada qalatil yahudu Uzair ibnullah, dan seterusnya banyak sekali. Makanya dalam Al-Quran itu kata sesembahan, ilah, ma'bud itu banyak. Baik disebut dalam pengertian single, mufrad, musanna, double, tasniyah, awil jam' atau plural, jamak.
Makanya kadang-kadang orang salah memahami kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bunyinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya, yang asli, yang bisa disembah kecuali Allah. Tapi banyak manusia yang syahadatnya ilahi Allah, Tuhanku Allah, tapi dia masih mengakui Tuhan yang lain selain Allah. Maka dia perlu belajar tauhid agar tidak sampai ambang batas minimal. Mudah-mudahan dengan belajar tauhid dari mulai awal kita bisa menjawab as-su'al al-awwal al-muhim, pertanyaan yang pertama yang sangat penting. Man rabbuka? Kalau bahasa Jawa, sopo pangeranmu? Bahasa Jawa memang susah. Kadang-kadang pangeran itu pangeran Diponegoro, pangeran Antasari. Tapi yang dimaksud mudah-mudahan siapa pangeranmu itu maksudnya siapa Tuhanmu. Ya maklum, budaya itu kadang-kadang sesuai dengan adat istiadatnya. Tapi kita karena ingin belajar yang asli, maka kita la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak, yang asli, yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Berarti yang tidak asli banyak. Dan banyak manusia di hari akhir itu tertipu dengan Tuhan-Tuhan yang tidak asli. La taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Tidak akan datang hari kiamat sehingga umatku tertipu, berlomba-lomba. Padahal itu perbuatan yang musyrik tapi dilakukan. Mudah-mudahan kita terlindung dan saudara kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ini ada sebuah kisah. Qila li Wahab bin Mambah rahimallahu ta'ala. Ada seorang besar, ulama besar namanya Wahab bin Manbah. Ditanya, alaysa la ilallah miftahul jannah? Bukankah la ilallah itu kunci surga? Beliau menjawab, qalu bala, oh benar. Itu kalau di tempat saya miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, tapi beliau masih menjawab walakin mim miftahin illa lahu asnan. Tapi setiap kunci itu punya gigi. Fa in jita bi miftahin lahu asnan putihalaka. Kalau engkau kuncinya ada gigi-giginya, engkau bisa membuka. Illam yuftah laka, kalau enggak kamu enggak akan bisa membuka. Kesimpulan para ulama dari sekian gigi-gigi itu diringkas dalam sebuah surut, syarat-syarat qabul syahadatain. Syarat-syarat diterimanya syahadat kita. Kalau tadi kan kita bahas rukun, sekarang kita harus ada syaratnya. Syarat kunci yang bisa membuka surga. Syaratul awal al-muhim, syarat yang pertama al-ilmu. Memang banyak ini kesalahan besar diri saya, termasuk kaum muslimin, termasuk yang harus dikoreksi nih sekolah ini. Kadang-kadang gurunya sudah tua-tua tapi ilmunya masih muda-muda. Makanya saya untuk tahun depan akan lebih senang banyak guru muda-muda yang tua-tua ngaji kitab gitu. Terutama kitab akidah, kitab bahasa Arab. Tadi malam ada orang khusus ngaji tauhid, saya bacakan kitab. Salah satu peserta pentingnya Ustadz Ridho. Ya. Besok Jumat nggak terawih katanya, mau ngaji terawihnya malam. Dalam madhab Imam Bukhari kan terawihnya malam sendirian. Umar sendiri dalam hadis ketika memerintahkan sholat berjamaah, dia lebih senang sholatnya malam. Berarti kita bagus dong.
Walaupun sholat tarawih habis isya itu sunnah, dan para ulama hilaf di dalam kitab Bidayul Mujtahid, yang paling baik mana, yang sholat habis sholat isya berjamaah atau malam, sama-sama ada dalilnya. Jadi sekarang kita nggak ada sholat tarawih berjamaah dikoordinir di sini, ikuti dong madhab Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukhari, sholatnya malam, nggak apa-apa, bagus, maka dia masih ngaji. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Ini masalah yang paling penting, yang tidak banyak diperhatikan orang kita. Kalau memperhatikan ilmu, tapi maratib al-ilm, tingkatan ilmu tidak dipahami. Ya, banyak orang yang melakukan yang sunnah, yang wajib tinggalkan. Bahasa saya seperti orang pakai peci tapi nggak pakai celana, main sepak bola. Ini kesalahan. Makanya ilmu itu ada yang sangat penting, ada yang penting, yang biasa tidak penting, tidak penting sekali. Contohnya apa? Ilmu tidak penting sekali, ilmu sihir haram kata Imam Syafi'i. Makanya dalam hidup ini orang harus tahu. Nah, orang sekarang itu kenapa dalam masalah akidah banyak salah? Karena ngajinya kuping. Ya, ini mudah-mudahan diampuni, diberi ilmu oleh Allah, tapi dia nggak pernah ngaji kitab. Padahal belajar tauhid itu awwala wajibin 'alal insan an ya'rifallaha 'ala turuqil ilmi tauhid. Yang pertama diwajibkan manusia itu belajarnya ilmu tauhid. Ya, kalau kita kan kadang-kadang ahlinya di bidang lain. Ya kita tuh hanya kasihan, eman-eman dia hidup, besok ditanya sama malaikat piye. Ilmu tauhidnya belum, dalam tanda petik, belum sampai ambang batas minimal, dia belajar ilmu yang lain sampai habis waktunya. Ilmu itu sangat pentingnya. Imam Bukhari membuat bab khusus dalam sahihnya, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sik sadurunge ngomong lan amal. Ini penting sekali. Betapa ini kan pesantren, makanya saya tahun depan orang-orang sepuh-sepuh ini menjadi penasihat-penasihat yang muda-muda aja. Jadi yang kepala sekolah itu yang muda-muda dong. Ya. Misalkan Mbak Oti, Mbak Fira itu yang muda-muda itu loh, buktikan itu loh. Pak Ridho, Pak Azam, Pak Zanu, yang muda-muda itu loh, yang sepuh-sepuh ngajinya yang banyak. Karena di pesantren kok nggak ngaji kitab gitu loh. Saya itu sedih sekali. Jangan-jangan sakitnya saya banyak sedihnya. Gurunya banyak, tapi yang ngaji akidah kitab kok nggak ada yang bisa atau belum dibisakan. Ini penting sekali. Makanya kita itu semangat belajarnya sesuai dengan maratibil ilm. Kalau pesantren, wah masyhur sekali, wa kullu man bihari ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sopane wong kok ngamal ora duwe ilmu, mardudatun, ditolak, la tuqbalu. Sampai anak nyantri itu pelajarannya gitu. Jangan-jangan kita besok ditanya malaikat di pesantren tapi belajar kitabnya. Jadi harusnya kita kalau sudah senior ya baca kitabnya senior gitu. Latihan. Maka yang sepuh-sepuh itu sebagai contoh aja, disiplin. Tapi kalau ngaji ya dia lebih disiplin, menyontohkan. Jadi kalau kita merintah anak-anak itu gampang. Sebab dalam pendidikan Islam, dalam belajar akidah, kenapa orang itu susah diperintah? Karena tidak ada rumus satu yang paling penting, al-qudwah qabla dakwah. Setiap guru yang memerintah, kenapa bobotnya ringan? Karena dia belum mengamalkan rumus al-qudwah qabla dakwah. Memberikan contoh ya sebelum memerintah.
Makanya orang Jawa ada carkoni, bisa ujar, orang lakoni. Ini ngeritik saya. Makanya saya dalam ngaji kitab itu semangat luar biasa, baca kitab terus. Lah saya pengen kita pengen masuk surga bareng. Teman-teman yang sudah senior itu ngajinya serius, ya. Karena kita itu kewajiban, bukan kewajiban saya, kewajiban panjenengan semua kepada Allah Ta'ala. Saya berkali-kali seandainya kita hidupnya di planet Mars, saya punya kewajiban dakwah di dunia pendidikan. Ini penting sekali. Dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bi'il. Jangan engkau masuk satu persoalan yang engkau enggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya dipertanggungjawabkan. Jadi yang usia-usahanya kayak Mas Azza, Mas Zanu, ya, Mas Ahmad Zaki, semangatnya kalau perlu bahasa Arabnya sudah tuntas, jilid 1 yang kemarin itu langsung jilid 2 sampai nanti langsung kitab. Insya Allah hari Kamis akan saya berikan contoh ceramah bahasa Arab yang mudah sekali, ada terjemahannya. Ya memang bisa karena biasa. Jadi ilmu itu penting sekali. Apa? Hasu anna likulli kalimatin ma'nan. Setiap kalimat ada maknanya. Fayajibu an ta'lama makna la ilaha illallah. Wajib mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Ilman, mengerti benar. Munafiyan lil jahli, supaya kita tidak masuk ke wilayah zona kebodohan. Ya. Jadi ini penting sekali. Kalau hubungannya dengan kalimat la ilaha illallah, bahya tanfi al-uluhiyah an ghairillah, menafikan setiap tuhan-tuhan selain Allah. Ini kebiasaan. Kalau sudah dalam kesusahan, kalau berdoa itu mukhlisin lahuddin. Ini contohkan di Quran itu, kalau orang kalau sedang kejepit, wah kalau berdoa itu DP betul. Falamma najahum bil barri, tapi kula dalam kondisi ringan, wahum musyrikun, lagi berbuat dosa. Kalau sudah di daratan, ini cerita orang-orang kafir kalau ke laut itu didera ombak, dia langsung doanya khusus sekali, mukhlisina, ikhlas. Tapi kalau sudah diselamatkan di daratan, lupa lagi. Makanya kata orang lupa daratan. Dan ini dari diri kita. Sampai saya itu dalam kesempatan ini, mumpung musim wabah, anak-anak itu wajib ngaji. Anak-anak saya yang kecil-kecil wajib ngaji. Anak saya dari Bandung tak suruh ikut hari Kamis, dan hari berikutnya dia harus ngajar. Dari yang kecil-kecil, Mutkin, Ihsan, Iim, ya, Ucai minta, Ucai boleh. Sebab kita harus mulai dari ku angbusakum wa ahlikum nar. Mengajar itu dari diri sendiri dan keluarganya. Kalau nggak mau, ya gimana? Makannya nanti gimana? Ya. Maka anak-anak saya itu pekan ini harus ngaji semua sampai Ramadan selesai minimal, terutama bahasa Arab. Annal-lughah al-arabiyyah fardun wajibun. Bahasa Arab wajib, tapi kalau tauhid lebih wajib. At-tauhid awalan ya du'atal Islam. Tauhid yang pertama, hai para dai, hai para ustad. Makanya ini persoalan yang sangat penting. Kenapa? Ini zatul ma'ad. Bekal kita yang pertama akan ditanyakan malaikat mungkar nakir. Jadi yang pertama rukunnya adalah tanfi al-uluhiyah, membersihkan ketuhanan. Aklan di intelektual kita enggak ada. Ruhan wa ma'nawiyan, Tuhannya bersih.
wa amalan dalam perilaku illallah kecuali Allah Ta'ala. Ini sangat penting sekali. Sehingga Allah sentris, Allah oriented, Rabbaniyah al-hayah. Setiap hidup itu dia takutnya sama Allah, khawatirnya sama Allah, bukan sama manusia. Kalau kita menyampaikan kepada manusia itu hanya kewajiban saja. Kita menyantuni, ini kan buka puasa online sudah mulai masuk ini. Ya kita bikin program gitu, ide nggak ada, kita nggak takut nggak dapat, tapi kan kembali. An-nasu bitahyir wallahu yurid. Manusia itu hanya ikhtiar. Makanya kalau kita jadi orang itu idenya, gagasannya itu ada terus di tengah apapun. Kalau urusan ABC di Lauhul Mahfuz wis ono. Ya tadi malam pertanyaan Mas Faisal, Pak Ustadz, oh iya Mas Faisal itu siapa ya? Berarti semuanya sudah ditentukan. Ya sudah semua, kita hanya ikhtiar saja. Jadi ini penting sekali ya. Ilmu dasarnya apa ini? Kok mengerti aila ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang asli yang sebenarnya yang berhak disembah kecuali Allah. Mang sanad yang sahih begitu yang paling disepakati para madhab agama. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala ya, illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersahadat dengan benar, menyaksikan Allah, makrifat dengan benar. Wahum ya'lamun, sementara mereka orang yang tahu persis. Jangan subhah. Penyakit terbesar umat Islam adalah subhah, salah paham, pahmul khoti'ah atau paham yang salah. Jadi dua kesalahan terbesar umat Islam apa? Salah paham dan pemahaman yang salah. Ya ini salah saya, makanya saya dalam kondisi sakit, kondisi sepuh, sampai ada yang WA, Pak Ustadz sudah sembuh katanya begitu, tapi kok kelihatannya kalau ngisi masih agak berat suaranya. Ya wajar, namanya sudah sepuh, sudah tua, habis sakit, wajar. Tapi saya cerita istri saya itu yang meringankan beban saya itu kalau saya ngajar. Tadi malam ngajar, pulang ringan sekali, tidurnya nyenyak sekali. Jadi saya kalau ngajar, kalau dakwah itu bebannya semakin ringan. Tapi kan saya takut nanti saya dipertanggungjawabkan, maka saya harus punya logistik bekal yang besar. Makanya setiap hari saya ada gini, saya kaji di kitab, ada lihat di kitab, dicek di kitab. Itu ceramahnya banyak sekali, tapi kan kita nggak boleh tidak tahu, hanya dengar saja, jiping doang. Ya, kita buka kitab, semua dikoreksi, bener enggak, agar kita itu mengakhiri hidupnya itu husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim, dalam hadis sahih Bukhari. Dan ini bukan tanggung jawab saya saja, tanggung jawab panjenengan semua orang Islam. Dakwah itu ciri pengikut Nabi. Jadi kalau saya mengajak panjenengan bukan karena kewajibannya saya saja, enggak. Kewajiban Mbak Oti, Mbak Fira, Mas Ahmad, Mas Danu, Pak Ridho. Makanya saya pengen sekali tahun ajaran baru gimana coba orang-orang yang muda-muda semua, yang mereka semangat ngajinya ada, ya, yang tua-tua lebih banyak ngajinya sehingga dia menjadi penasehat yang punya ilmu yang dalam. Ini masalah ilmu itu masalah yang sangat penting sekali. Di dalam hadis sahih, siapa yang bersyahadat, memiliki ilmu syahadat, masuk surga. Man mata, sapa wong sing mati, siapa saja yang mati, wa wa ya'lamu, sementara dia punya ilmu, tahu persis, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, dakhalal jannata, masuk surga. Sampai saya tadi baru meneliti hadisnya, tak saya baca di hadis sahih Muslim.
Saya kadang-kadang orang-orang yang lulusan Saudi kok jarang membaca hadis sahih Muslim. Peperangan Al-Mahdi terbesar salah satunya dengan Jazirah Arab. Padahal hadisnya sahih Muslim, saya cek betul. Tapi kok jarang dibacakan syekh-syekh dari Saudi. Maksud saya harusnya kalau kita punya ilmu disampaikan aja. Ya mungkin sibuk-sibuk, wallahu a'lam bishawab, atau banyak nyampaikan tapi saya belum dengar. Artinya kepentingan kita itu adalah i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ingin berbuat adil. Saya masih jauh, masih latihan. Ya, maka pengen sekali. Makanya saya kalau membaca buku itu enggak 1-2. Membaca satu madhab tidak. Ya, madhab apa saja yang punya sandaran yang benar kepada Rasulullah. Ya, saya tidak boleh menolak, minimal kita tidak menentang. Jadi ini di dalam hadis sahih. Jadi ilmu itu penting sekali. Jadi salah satu ciri hari kiamat biqabdil ulum, ilmu diangkat. Khususnya apa? Ilmu agama. Bahasa saya kalau orang belajar ilmu agama, la ilaha illallah lagi, wabote beratnya kayak wong Jawa kaya nyonggo langit, mangku bumi. Belajar ilmu yang lain orang bisa sampai sepuh-sepuh. Saya S2 mau belajar, tua-tua kemen. Tapi kalau belajar syahadat, ya Allah, orang suruh tuntas saja susahnya, ya. Atau bahasa asingnya koyo mangku bumi, wabote wong belajar agama, ya. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka banyaknya orang-orang bodoh, dia menempati pucuk-pucuk pimpinan. Ya kalau bodohnya syahadat kan bahaya sekali. Dolla, dia menyesatkan dirinya, wa dolla, dan menyesatkan orang lain. Jadi orang yang bodoh itu bahayanya apa sih? Dirinya itu sesat. Yang bahaya lagi, dia menyesatkan orang lain. Ini hadis sahih Bukhari. Kita tidak ingin di sini nih, apalagi atas nama pesantren, atas nama agama, kita itu mau memberikan ilmu, tapi ternyata kita jahlun. Loh, bukan panjenengan ahli akidah, bukan. Tapi akidahnya harus paham sampai ambang batas minimal. Keahliannya silahkan di bahasa Inggris nggak apa-apa. Keahlian di bidang biologi nggak apa-apa. Tapi agamanya jangan sampai kurang ambang batas minimal. Agar para santri kita orangnya itu gampang manut. Ciri orang itu kalau memerintah orang itu manut karena dia berlatihnya luar biasa. Al-qudwah qabla dakwah. Jadi dia memberi contoh. Jadi kalau kita punya anak-anak nanti terasa sekali. Ya, anak senakal apapun kalau dia diperintah dengan dasar al-qudwah qabla dakwah, gampang. Ya. Ya kalau masalah anak itu jadi yang macam-macam, anaknya Nabi Nuh aja bisa jadi Kanaan. Yang penting kita memulai sebagai seorang guru itu idba binafsik, mulai dari dirinya sendiri. Saya merindukan sekali namanya pesantren. Orang-orang masuk pesantren itu seperti orang udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, sebab masuk surga karena perbuatan kita. Ya tentu awalnya dari syahadat tadi yang kita bacakan hadis sahih. Ya. Man mata wa ya'lam, barang siapa yang mati dia tahu persis syahadatnya. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya ada Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah kecuali Allah. Dakhalal jannata, dia masuk surga. Dan kita di wisuda apapun ya bersyukur, tapi dia menjadi sebab masuk surga. Paman zuhziyanin nar wa udkhilal jannah faqad pas. Ini wisuda yang asli. Wisuda S3 ya baik, tapi dia enggak diwisuda menjadi ahli jannah, kasihan. Kita tuh ingin lembaga kita tuh menjadi sebab kita besok di surga bersama-sama.
udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, karena amal akliyah kita, mikirnya kita, karena perasaan kita, amal fisik kita, termasuk anak-anak yang sekolah di sini menjadi mursyid, menjadi sebab pembuka hati orang mengerti akidah. Lah ini adalah esensi jawaban ketika dikubur. Man rabbuka itu bukan sembarangan. Wah, orang berarti kalau bahasa Arab enak banget ya, jawab lancar banget. Abu Jalal bisa jawab, Pak. Padahal bahasa Arabnya dia lancar sekali. Dia memang nggak pernah masuk fakultas bahasa Arab, tapi sejak lahir udah ngomong bahasa Arab terus. Nangisnya aja kayak bahasa Arab. Orang Arab. Nah, kalau kita belajarnya urung tentu. Makanya ini adilnya Allah Ta'ala. Keadilan Allah kita tangkap. Makanya saya itu setelah sakit itu betul-betul mengoreksi betul diri saya. Ya Allah, diingatkan Allah. Jangan-jangan karena kita itu waktu sekolah itu membiarkan. Sebenarnya saya sudah berikhtiar habis-habisan. Tapi kan kembali. Anna subitahir wallahu yurid. Tapi untuk tahun depan itu saya punya keinginan sekali, yang muda-muda itu segera tampil. Kalau seperti saya cukup ngisi kitab apa, harusnya yang tampil-tampil ya kayak Mbak Oti, Mbak Pira, Mas Azam, Ustadz Azza, Ustadz Janu, itu yang muda-muda itu, agar anak-anak kita juga ikut spiritnya tinggi. Yo, kalau spirit saya kadang-kadang lebih muda dari yang muda, tapi harus jujur toh. Usia saya sudah usia senja, sudah kelilingi malaikat. Dalam hadis Sahih Bukhari itu ada ya Ibna Sittin, hei wong-wong kang usianya sekitar 60 tahun. Berarti malaikat itu sudah keliling nempati saya. Saya hampir 60 tahun. Berarti dikunjungi malaikat terus, ya. Yang usia-usianya muda ini relatif ya hanya diingatkan. Ya Ibna Arba'in, wong-wong usianya 40. Ya Ibna Thalathin, wong-wong kang usianya mau 30. Ya Ibna Ishrin, yang 20. Yang sini kan yang paling tua saya dengan Pak Firman. Ya. Jadi usia sudah dikelilingi malaikat Sakratul Maut. Maka kita berharap agar kita itu besok itu benar-benar, apalagi kurikulum aliyah. Ya ini yang jurusan-jurusan bahasa Arab, Mbak Pira jurusan bahasa Arab, Mbak Oti SAG, itu katanya sarjananya paling tinggi tuh, sarjana alam gaib katanya. Pak Ahmad SAG, itu sarjananya tinggi banget katanya, sarjana kok ngerti alam gaibnya, heran. Nah, makanya segera lulus, ambil S2 ya, ambil S3, karena saya punya keinginan sekali membangun perguruan tinggi. Sudah ditawarin sekolah tinggi. Karena apa? Ya ini kan negara titipannya para ulama atas berkat rahmat Allah. Bang Dirman itu loh, Jenderal Bintang 5, paru-parunya nggak bersatu, itu masih sholatnya berjamaah dalam kondisi perang, sholatul khauf. Bung Tomo itu loh, Allah Akbar, ing tangsurullah yang surkum. Tapi sekarang sekolah itu religiusnya, spirit agamanya kurang, nasionalismenya minus. Akhirnya kita digempur budaya-budaya barat. Dan nanti kita kalau jawab pertanyaan gimana? Nah, saya ingatkan kembali khususnya diri saya, para santri, orang tua, ini kan kita mau mati semua. Yang di sini nunggu kematian, para orang tua santri nunggu kematian. Ya ini kita cari bekal, zadul ma'ad, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kita berbekal agar mati kita itu mati yang husnul khotimah. Saya kira demikian ya. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Tapi insya Allah besok, sekarang materinya beda, bukan doa khusus COVID, tapi tarhib Ramadan, khusus seluk-beluk masalah ahwalus siyam Ramadan.
Nanti saya bacakan kitabnya. Nah, kitabnya juga banyak sekali. Saya juga belum lihat ada ya guru yang baca satu kitab sampai selesai yang bahasa Arab. Tapi ya ini kesalahan saya. Makanya saya untuk semester depan sudah pengen sekali. Makanya Ustadz Ahmad yang sudah, makanya itu juga saya minta tolong Ustadz Ahmad difotokopikan itu ya 2 bahasa Arabnya itu, karena ada yang sampai dia anaknya masih kecil bawa kalau ngaji ora apa-apa ya. Dia kerjanya Telkom, katanya disuruh manajernya suruh nyari ustadz katanya, ternyata rumahnya dekat. Loh ya aslinya di mana-mana kita dekat kalau belajar, dan itu sepekan 2 kali. Jadi ternyata di tengah-tengah sepi di Ulul Absor orang haji itu mau ada lagi tuh ya. Nah, ini bayangkan kalau semua Ustadz Ahmad sudah bisa, Ustadz Oti sudah bisa bahasa Arab, yang ngajar bahasa Arab banyak sekali kan enak. Ustadz Pira apalagi bisa bahasa Arab kan enak, asisten ya toh? Ya sementara ya saya ya walaupun gini terus ngajar terus, tapi insya Allah kalau ngajar bahasa Arab hanya 5 tahun insya Allah masih bisa, insya Allah kalau usianya masih panjang. Saya kira demikian, mohon maaf lahir batin semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.